Namo Buddhaya. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, bukan? Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang budaya dan tradisi Tantrayana serta cara berkomunikasi yang bijaksana dan terbuka. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu memahami komunikasi lintas budaya, lintas aliran atau tradisi agama Buddha dengan bersikap bijaksana dan terbuka. Adakah yang tahu apa itu tradisi? Apa aliran Tantrayana dalam agama Buddha? Dan apa saja contoh-contoh tradisi dan budaya Tantrayana yang ada di kalangan masyarakat Buddhis? Sudah siap untuk belajar? Mari belajar bersama saya, Ibu Eti Mulatsi. Tradisi adalah kebiasaan atau praktek yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti adat istiadat, sistem kepercayaan, hingga ritual tertentu. Dalam hal ini, tradisi mencerminkan nilai-nilai budaya yang diteruskan melalui komunikasi, baik lisan maupun tertulis. Hal yang mendasari dari suatu tradisi adalah adanya informasi yang disampaikan antara generasi yang akan memastikan kelangsungan dan keberlanjutannya. Beberapa ciri tradisi adalah: pertama, warisan dari generasi ke generasi, yaitu tradisi adalah praktek yang diwariskan oleh nenek moyang kepada generasi selanjutnya. Kedua, kontinuitas, yaitu praktek dan kebiasaan dalam tradisi tidak berubah secara signifikan dari waktu ke waktu. Ketiga, identitas sosial, yaitu tradisi membentuk identitas sosial kelompok. Dan keempat, normatif, yaitu tradisi memberikan pedoman tentang norma sosial dan perilaku yang harus diikuti. Contoh-contoh tradisi seperti upacara adat pernikahan, perayaan hari raya keagamaan, tradisi menyambut tamu dengan upacara adat. Selanjutnya adalah budaya. Budaya bersifat dinamis, kompleks, dan beragam, serta mencakup simbol-simbol yang memiliki makna mendalam. Ciri-ciri budaya adalah: pertama, kompleks dan beragam, yaitu budaya mencakup berbagai dimensi kehidupan, dari seni hingga norma sosial. Kedua, dinamis, yaitu budaya dapat berubah seiring waktu. Kemudian yang ketiga, simbolik, yang merupakan budaya dengan menggunakan simbol untuk menyampaikan makna. Dan terakhir adalah terpelajari, yang merupakan budaya diwariskan melalui proses pembelajaran sosial. Contoh budaya antara lain: bahasa yang digunakan dalam komunikasi, musik dan tarian tradisional, serta kepercayaan atau praktek keagamaan. Mari kita lihat Wajrayana dan pengaruhnya pada budaya dan tradisi. Wajrayana adalah cabang dari aliran Mahayana dalam ajaran Buddha yang menekankan praktek meditasi dan ritual kompleks untuk mencapai pencerahan dalam kehidupan ini. Dalam Wajrayana ada penekanan pada transformasi batin yang cepat dan metode-metode yang lebih langsung untuk mencapai kebudayaan. Praktek
ini sangat dikenal dengan upacara, mantra, dan visualisasi yang dilakukan dalam lingkungan yang sangat terstruktur. Ciri-ciri tradisi Wajrayana dapat dilihat dari sejarah dan penyebarannya. Wajrayana memiliki sejarah panjang di wilayah Asia dan pengaruhnya juga dapat ditemukan di Indonesia, khususnya melalui kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Sriwijaya dan Majapahit. Ajaran Wajrayana juga diteruskan oleh biksu-biksu dari Tibet dan Mongolia yang datang ke Indonesia. Kemudian ritual dan upacara, yaitu suatu praktik ritual dalam Wajrayana yang sangat penting, termasuk penggunaan mantra, mudra, dan visualisasi. Ritual seperti puja dan homa, yaitu ritual api, adalah bagian dari integral dari praktek ini. Upacara juga sering melibatkan pemberian inisiasi atau pemberian berkat untuk memulai sadhana tertentu. Selanjutnya, mandala dan tangka yang digunakan dalam meditasi adalah simbol-simbol penting dalam ajaran ini. Sadhana merupakan praktik meditasi yang terstruktur di mana praktisi bekerja untuk menyatukan diri mereka dengan dewa-dewa tantrik melalui mantra dan visualisasi. Contoh tradisi Wajrayana di Indonesia. Yang pertama, ritual Bhairawa, yakni ritual yang dilakukan di beberapa candi di Indonesia seperti Candi Sukuh dan Candi Ceto, di mana simbol-simbol Bhairawa digunakan untuk menyatukan diri dengan kekuatan spiritual. Kedua, mandala dan yantra merupakan pola atau diagram sakral. Ini digunakan dalam meditasi di banyak situs sejarah Indonesia seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Ketiga, upacara toma, yaitu persembahan ritual yang terbuat dari adonan tepung dan mentega yang dibuat dengan bentuk simbolis dan dipersembahkan dalam upacara keagamaan. Komunikasi yang bijaksana sangat dihargai karena dapat menjaga hubungan harmonis dan mendukung perkembangan spiritual. Beberapa prinsip komunikasi yang diajarkan antara lain ucapan benar, empati dan pengertian, kasih sayang, dan keterbukaan dan kejujuran. Dengan prinsip-prinsip ini, komunikasi tidak hanya berfungsi untuk menjaga keharmonisan sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk perkembangan batin dan kedamaian pribadi. Dari materi ini dapat kita simpulkan dalam konteks Wajrayana, tradisi dan budaya yang terkait erat dengan ritual-ritual sakral, mantra, dan simbol-simbol tertentu yang mengajarkan pentingnya pencerahan dan transformasi batin yang cepat. Semua ini menjadi bagian dari praktik spiritual yang kompleks, namun kaya makna, yang terus berkembang dalam konteks global dan lokal di Indonesia. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham tentang materi ini? Jika belum, silakan baca kembali dan tonton ulang videonya. Setelah itu, kerjakan aktivitas latihan dan penilaian. Jika sudah, silakan membaca dan menonton video pembelajaran berikutnya. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.